tidaklah aku mengutus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau mau selamat, ya sini genggam tanganku, mari kita ke masjid untuk ibadah sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Gimana? Nanti saya bicarakan sama pemimpin Kerselku. Tak mungkin nih mau. Karena kurangi perpuluhan kalau diizinkan kok keluar. Kamu bayar kan di gereja? Ya bayar tuh setiap terima gaji saya kasih. Berapa? Ya 1/10 gaji. Ya berapa biasa kita kasih? 200. 200.000 dikasih setiap bulan. Padahal tidak ada perintah membayar perpuluhan kepada orang yang bukan suku Lewi. Hanya suku Lewi yang mendapatkan hak menerima itu. Maliaki 3, coba dibaca. Pembayaran perpuluhan hanya dikhususkan kepada suku Lewi. Kenapa suku Lewi di antara 12 suku? Dia satu-satunya suku yang ditunjuk untuk menerima perpuluhan. Karena suku Lewi tugasnya hanya mengurusi umat. Ada 12 suku, satu suku yang diperintahkan untuk mengurus umat, yaitu suku Lewi. 11 suku ini diperintahkan mencari kehidupan duniawi. Setelah mereka mencari... Bagaimana mau suku Lewi? Bagaimana mau suku Lewi membayar persepuluhan kalau suku Lewi tinggal di gereja? Nah, dan bukan di gereja. Bukan di gereja. Suku Lewi tidak pernah ke gereja. Gereja itu tempat ibadahnya orang penyembah paganisme. Kalau yang Adinda maksud itu adalah sinagoge, bait suci atau Bait El. Bait El, rumah Allah atau Baitullah. Jadi orang Lewi itu khusus untuk menjaga umat, membina umat, itu suku Lewi. Sementara pendetamu saya yakin bukan suku Lewi, paling orang Toraja. Bukan orang Cina. Orang Cina lagi, mana ada orang Lewi, orang Lewi Cina. Nah inilah dibilang patol. Cina Makassar. Ya, apalagi orang Makassar, mana ada suku Lewi dari Makassar. Injo mindikana patolo-tolo. Hukum ya, perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel dari suku Lewi. Tidak ada perpuluhan untuk orang Makassar, untuk orang Toraja. Mana dalilnya mana? Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada. Makanya para gembala ini berlomba-lomba mencari jemaat. Jemaat gereja ini tidak boleh ibadah di gereja lain. Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan fulus. Berebutan mencari jemaat. Karena beda-beda toh. Berebutan duit. Gitu. Nah sekarang kalau ditanya pendeta, mana dalilnya perpuluhan dibayarkan kepada pendeta, pengajar penyembah kepada Yesus? Mana dalilnya? Tidak ada. Tapi kalau suku Lewi di Maliaki 3 diajarkan menerima perpuluhan karena mereka mengajarkan menyembah kepada Tuhan pencipta dan bumi, bukan Tuhan yang dicipta oleh pencipta. Yesus itu ciptaan, dia bukan Tuhan. Dan hanya pendeta pastor yang mengajarkan menyembah kepada ciptaan. Kalau suku Lewi mengajarkan menyembah kepada yang menciptakan Yesus. Beda. Jadi kita itu dipatol ki. Dibawa tomaki ke neraka, dipotong tombi gaji setiap bulan. Batenan itu dipatol-toloi kamu se. Ini widikana jatuh ketimpa tangga lagi. Ais. Yalah. Sekarang mana jaminan keselamatan bagi orang-orang yang tidak bersunat, makan babi, ibadah hari Minggu, menyembah Yesus? Mana jaminan keselamatannya ada? Tidak ada. Kalau di Islam jelas, Al-Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin ini? Orang Islam. Kenapa? Di ayat 10-nya dan ayat 11-nya dikatakan sebab merekalah pewaris Firdaus. Mereka mendapatkan warisan Firdaus, surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka berada hidup kekal di dalamnya. Nah sekarang jaminan Kristen mana? Tidak ada.
Justru jaminannya adalah pengusiran. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 21, 22, 23. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Bukan setiap orang yang menyeru aku kurios, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Orang Kristen teriak, Tuhan Yesus, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, bermujizat, bernubuat, lalu kemudian mengusir setan demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Kristen dipanggil sebagai pembuat kejahatan, sedangkan pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala kekal di dalamnya. Kok mau ke sana? Tidak. Ya, kalau tidak, tinggalkan ajaran itu, tinggalkan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk menyembah dirinya, apalagi pakai bayar begitu kepada orang yang bukan suku Lewi. Betul-betul, mending kau traktir Bang Suma tiap bulan 200.000. Bang Suma di mana, Ki? Ngopi dulu. Saya traktir, Ki, daripada saya bayar orang yang tidak jelas. Tolo-tolo, mending ku traktir, Ki. Begitu. Cina poeng. Begitu bosku. Begitu Dinda. Jadi kalau mau sehat, coba lihat itu umat Islam. Begitu ada panggilan Allahu Akbar di dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha besar. Allahu Akbar. Coba lihat. Mereka berbondong-bondong kemudian berjalan ke masjid. Apa yang mereka lakukan di sana? Mempraktekkan apa yang tertuang di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat boleh berganti sabat, bulan boleh berganti bulan, tahun boleh berganti tahun, tetapi seluruh umat manusia akan datang beribadah kepadaku, sujud menyembah. Coba, siapa yang mempraktekkan itu? Umat Islam. Kristen salto-salto di gereja. Semakin panas ki musika, semakin bagus ki goyanna. Jadi yang di belakang yang tidak pakai kuat ki behana, tapi sinampe behana puna besar dudi, batalat dudi gurunna. Ini tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan itu adalah sujud, beribadah, menyembah kepada aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam kemudian berlomba-lomba menuju kepada Baitullah, Bait Allah, Bait suci untuk menyembah, mencuci kakinya, mencuci tangannya. Yang sudah mimpi malamnya atau bersetubuh malamnya, mereka mandi junub sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam imamat, mentahirkan diri, mandi mereka, melepaskan sendalnya. Kalau di tempat kalian tidak, kalian melepaskan otak baru masuk ke tempat ibadah, tapi sepatu tidak dilepas. Kalau di Islam tidak, otak tidak dilepaskan, sendal dan sepatu aja yang dilepas, tak balik. Sehingga begitu masuk ke rumah ibadah kalian hanya manggut-manggut, iye kering, iye kering, tanpa dikasih ruang untuk bertanya. Bertanya pun disuruh mundur, kamu mundur, kau ikut sekolah minggu dulu. Tapi kalau di Islam, semua pertanyaan pasti akan dijawab dengan Al-Quran. Karena Al-Quran justru menantang manusia untuk ditanyai. Memang berat di Islam itu. Orang kerja, adinda digaji, pasti kerja. Tidak ada orang dikasih gaji tanpa bekerja. Begitulah Islam. Karena kita menginginkan keselamatan, maka kita harus berusaha. Yesus mengatakan, perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Bukan duit, bukan mobil, bukan HP, tapi amal. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, orang diselamatkan, diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi kalau pekerjaannya cuma menyanyi, upah apa ya nu dapat? Puna nyanyi-nyanyi jago. Mama lalalam kukuk kudus. Apa ya nu kana puna kama jinjo? Gak bisa.
Jadi pengabdian kepada Allah harus diimplementasikan dengan teori praktek. Tidak bisa hanya pujilah Tuhan. Nah, mana pujianmu? Mana pujianmu? Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Apa pujiannya, Bedeng? Tidak, diam-diam saja. Kalau di Islam, pujilah Tuhan. Langsung memuji. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terbukti ada pujian. Tapi kalau di tempat tak, apa pujian tak, Bedeng? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Bukan pujian, penghinaan. Jadi hanya di Islam solusinya. Meskipun di Islam itu memang berat. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pendeta dari Mamasa, ya Polman. Alhamdulillah beliau sudah menjadi seorang muslim yang taat. Pada saat dia nelpon, Bang Suma, saya sebenarnya pingin masuk Islam, Bang. Cuman masalahnya berat. Subuh saya harus bangun sholat, belum juga duduk baik-baik, bunyi lagi untuk zuhur, belum pak lagi tidur siang, bunyi meseng asar, belum pak juga lagi makan-makan, bunyi meseng maghrib, belum pak kodo ngapa-ngapain, isa misedeng, baru punya tidurku, bunyi meseng subuh. Dan itu tidak hanya berlaku sehari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan seumur hidupku. Jadi saya katakan kepada dia, maunya Pak Pendeta apa? Saya itu maunya surganya Islam itu indah sekali. Tapi bisa tidak saya tidak usah beribadah? Jadi kutanya, bisa. Bisa. Asalkan satu syarat. Apa itu? Jadilah Anda itu seperti kambing. Makan aja tidak berotak, tidak ada tugas. Sementara Tuhan menciptakan tubuh bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud karena sudah disetting. Kenapa sapi tidak diperintahkan sujud dalam beribadah, mendirikan sholat? Karena badannya memang tidak disetting untuk mendirikan sholat. Begitu juga buaya, buas, harimau, buas, tapi tidak disetting badannya untuk sujud, beribadah, sholat. Tapi manusia, sejelek-jeleknya mukanya, mereka disetting tubuhnya untuk mengadakan ibadah sholat. Makanya sholat itu ketika ruku tidak ada yang kayang, karena tidak cocok. Monyet juga panjang dulu di tangannya. Jadi kalau monyet dia berdiri bersab, kusi-kusi ikut enak kulen tidak cocok. Lebih panjang di tangannya daripada kaki. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Oke? Maka kamu diberikan tubuh dengan kesempurnaan yang begitu indah, cakep lagi, putih, matamu sipit, meskipun dakimu kuliah banyak, tapi paling tidak, ya kamu diberi akal itu untuk memahami Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan kita untuk kemudian menyembah kepada dirinya. Kalau tidak mau, Al-Quran mengatakan begini, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Orang-orang kafir itu semisal seperti hewan, mendengarkan perintah tetapi mereka hanya mendengarkan suara, tidak mengerti apa arti suara itu. Mereka laksana hewan, mendengarkan suara tapi tidak mengerti suara itu. Yesus ketika mengatakan, wahai Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nu dengarji itu perkataan kah? Pendeta nu banyak nu dengarji bilang begitu, tapi kamu tidak mengerti. Bahkan pendetamu sendiri tidak mengerti. Bisa-bisanya itu dia baca itu bahasa, tapi dia tidak mengerti. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas katanya, tersusun kalimatnya, paragrafnya lengkap, pesannya dalam kalimat itu detail sekali. Tapi tidak mengerti. Kenapa? Kenapa tidak mengerti? Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Karena mereka nggak berpikir. Seperti itu. Bagaimana mungkin orang mau gajian tetapi tidak bekerja?
Hanya sekali seminggu, itu pun cuma datang tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Gitu apa ya renukan kampanye? Tidak bisa. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, begitu apa itu? Apa bedeng? Nggak pada Tuhan ditepuk tangani, sementara Tuhan minta disembah. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 4? Apa dia bilang? Ya, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah. Sementara kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Gitu. Nah, begitu bosku. Jadi waktu berlalu, usia bertambah, ajal semakin dekat. Ingat, salah pilih agama. Kalau sudah masuk ke tanah, kembali sedetik pun ke bumi untuk bertobat itu tidak ada gunanya. Di sini ada Bang Handi, ada Bang Imrus, ada Alif Ketua API, ada teman-teman yang lain, ada Bang Palopo, ada Gurunda Al-Hidayah, ada saya Bang Dalbo, mengajarkan adinda yang baik dan cakep, yang hatinya sedikit agak sudah lembut menerima hidayah. Apalagi yang Anda tunggu? Saya salah sedikit, Gurunda. Beliau ini broken home beliau ini. Jadi katanya kalau dia masuk Islam hilang saudara-saudaranya. Jadi sementara ini dia itu dengan teman-teman Kristennya, begitu. Iya. Apakah saudara-saudara Anda bisa membantu Anda ketika ajal sudah ditenggorokan? Saudara Anda bisa membelikan ajal barang sedetik? Nggak bisa. Apakah kemudian ketika Anda di bawah tanah, saudara-saudara Anda itu bisa membantu? Tidak. Lalu siapa yang membantu Anda? Amalan Anda. Amalan Anda lah yang kemudian yang akan membantu Anda, bukan siapa-siapa. Lalu kemudian kalau Anda percaya Tuhan, burung yang terbang itu pun bisa mendapatkan makanan. Padahal mereka tidak punya tangan, hanya punya kaki. Mereka bisa makan. Anda punya talenta, Anda punya pekerjaan, Anda masih muda, Anda masih punya masa depan yang lebih bagus, dan Anda punya Tuhan. Kalau Anda mengeluh kepada Dia yang menciptakan, pasti didengarkan. Ya Allah, ya Rabb, aku sudah nggak punya orang tua, aku hanya punya Engkau ya Allah. Bimbing aku menuju kepada jalanmu yang benar. Pasti. Daripada masuk ke gereja Anda nyanyi malam kudus sunyi aduh. Nah, di langit bertabur bintang-bintang. Itu apa yang kayak begitu? Adalah lebih baik kalau Anda masuk Islam, Anda belajar kemudian mengkaji kalimat-kalimat ilahi. Wasabiha Ibrahimu bani wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mendengarnya pun tidak ngerti artinya, tapi connect dengan qalbu. Kenapa? Ini bahasa ilahi, bukan bahasa manusia. Kalau bahasa manusia itu jelas. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa menarik-menariknya? Gak ada. Nggak begitu. Jadi gimana? Coba kita uji. Coba kau nyanyikan itu. Silakan. Yang bagaimana itu? Yang tadi Yesus diciptakan di Efesus 4:24, coba. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Begitu. Ini gimana supaya indah gimana? Mau diampak atau serius? Dan mengenakan manusia baru. Kayak gitu. Cuma serius itu. Seram. Cocok itu dangdutnya kurang baru menyanyi. Yang mana dia yang Bang cocok? Alif.
Yang mana yang cocok? Dan mengenakan baru manusia baru yang telah dicipta menurut kehendak. Ini yang kayak gitu-gitu. Gak cocok. Kalau itu rap. Tapi kalau Al-Quran, Memang ini Bang Zul. wa anzalna ilaikal kitab. Masya Allah. Coba, Anda tidak ngerti, tapi connect di kalbu. Kenapa? Ini bahasa ilahi yang ditelaah dan didengarkan oleh insan. Masuk connect. Al-Quran itu penuh imajinasi dan penuh kekuatan dahsyat yang kemudian sudah disetting oleh Allah. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Coba, Anda enggak ngerti, tapi pasti nyentuh di hati. Kenapa? Ini kalam ilahi, bukan bahasa yang kayak tadi. Kalau yang kayak tadi mau dirubah seperti apa pun susah. Coba kita rubah dengan dialek Quran ya, coba. Dan mengenakan, enggak bisa. Gak bisa. Enggak cocok. Karena ini bahasa manusia, ini bahasa makhluk. Bisa, Ini gak bahasa. bisa. Coba gantian coba. Dan Coba, mengenakan guys. Kok jadi lagu kasidah nanti perdamaian. Lagu kasidah nanti jadinya. Coba Efesus 4:24 coba. Coba kau lakukan kayak tadi tartil coba. Mana Ini aja, Efes Ul. berapa, tunggu ku cari dulu. Ul gini Iya. aja, Ul. Lebih kau berguru saja, Ul. Coba KTPM itu masih Islam loh. Ais. biar dicari yang Kapan semua bagus. pada toai. Mana ada? Saya membantu menarasikan Dan ini. tadi Apa Misalnya- namanya sesuai? Misalnya terbilang guru dapat satu air. Karena sesuai. iya sudah kenapa pada toai memang. Tidak lah, ini pertemuan kita yang kedua. Nanti pertemuan ketiga enggak lagi, Anda akan semakin akrab dengan Bang Suma. Lanjut, silakan Anda bacakan data-data di dalam kitabnya. Silakan. Yang apa itu? Ya terserah yang mana bagus. Efesus. Marilah kita menikmati sampai pagi. Asrama tadi dia bilang itu. Asrama dia. Menikmati Oh, asrama. Iya. Namanya orang keceplosan tipu. Oh iya. Namun juga manusia tuh bukan Tuhan, jadi tidak. Keceplosan. Dia tahu. Coba. Nyanyikan Mi, mau kak dengar Ki. Kan tadi itu Amsal 7, 18, 19. Lagu. Iya. Terserah aja kita. Apa yang kita mau baca. Alfa Omega. Mengerti, Allah peduli. Alfa dan Omega. Iya coba. Apa dan Omega ya? Coba. Itu yang Agnes Monica, lagunya Agnes Monica. Kayak itu bukan Bible kau baca itu. Bisa tonjang kalau itu. Lagu Bible. Ridwan Saud. Coba Bible. Paulo ke jago patut itu ayo. Coba isinya Bible coba dibaca. Tidak pada toai, Bang Zuma dalam pada toai. Coba isinya Bible dibaca. Coba. Ini. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi di atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan ke. Nah, itu kayak puisi tuh, puisi lepas. Khairil Anwar dalam karyanya. Atau ini doa Bapak kami, doa Bapak kami coba. Doa Bapak kami coba, doa Bapak kami. Bapak kami yang ada. Kalau Ya, itu coba sedikit saya wah apa memang Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Kasihlah kami contoh hari ini. Terima kasih. Contoh
Contoh andalan, contoh anu enak yang itu ya, yang kuah putih. Nyambung gila. Itu dibahas. Apa dah jauh tadi bahas? Ada deh. Bang Nyambung. Zuma duluan, Bang Zuma. Kan ada, berikanlah kami makan pada hari ini. Tiap hari minta makan. Baca Mi. Berikan kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Udah jangan nyanyi nanti kena Seperti kotrek. kami. Apa itu? Seperti Menyanyi kami itu mengampuni tadi. yang bersalah. Menyanyi itu tadi. Bapak, Kalau menyanyi kok semua bilang juga orang kalian bisa. menyanyi? Iya cocok kita. Tidak yang semua kita- orang bisa menyanyi. Kayak itu menyanyi kok tadi sedikit mami dong menangis. Beda-beda sih. Kau, Hmm. Apa? Coba. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaku, datanglah kerajaanmu. tidak begitu nadanya, tidak begitu. Jadi gimana kita? Kalau rubah-rubah kita di Bapa dalilnya. kami yang ada di surga, datanglah Itu lu tambah-tambah, Nggak ada kata ada di situ. Lu tambah-tambah jadilah kehendakmu di atas di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ngapa nak minta makanan? Tiap hari minta makanan kaman nih. Ini makanan diminta tiap hari. Mau, Makanan. maka saya uang. Bisa nggak dirubah di sini uang? Nggak bisa. Tidak bisa aja kalau diedit. Oh, coba rubah kibeng, edit kibeng sikit dek. 1, 2, 3. Berikan kami Berikan pada uangmu $100. 100. Minta disawer dia. Minta disawer. Jadi saya Minta singa dia. $100 ini minta singa dia. Wan rasa. iya deh. Nggak bisa toh, nggak bisa. Jadi lagu-lagu di dalam kitab saudara ini Adinda Paul ini kamasian dulu pernah diedit ki belas ya nak apa kah manjo. Jadi bagaimana kelanjutannya, apa masalahnya, kenapa Anda tidak mau memeluk agama Islam? Apa permasalahan? Begitu misalnya tidak terlalu punya banyak teman yang Islam, rata-rata temanku tuh Kristen semua. Ada sebagiannya orang Hindu dan diperintisin. Nah, kenapa harus tergantung kepada teman? Anda sudah masuk ke dalam dunia debat lintas agama. Itu panggilan hidayah sebenarnya. Teman-teman tak belum tentu terpanggil untuk seperti ini. Bertemu Bang Handi, bertemu teman-teman yang lain, belum tentu. Tapi Faul ini diberi petunjuk untuk bertemu dengan Bang Handi dan kawan-kawan. Artinya Anda diberi peluang untuk mendapatkan hidayah. Kenapa tidak belajar? Jadi kalau teman tak masuk neraka semua mau ikut juga? Tidaklah. Tidak. Makanya ya ayo belajar. Belajar Islam. Berhenti dulu kalau bisa toh. Berhenti makin dulu pergi di hari Minggu. Jangan nih. Labus idoeka. Panyuma Enggak, tadi dia Maka pergi nonton hari Minggu. Taruh ul. Tadi dia baca Matius 5 18 Nonton Danun. 20. Tadi dia Matius 5 18 20. Tadi pas dia baca itu dia mau buang Bible-nya loh. Itu dia bilang. Misalnya begini Mas Umar, dia sudah disunat. Belas ya anak-anak. Ini ditempel. Bagaimana itu Galatia 15 sih? Tempel ki pakai paha ayam. Tapi saya tidak jamin 3 bulan kemudian tumbuh bulunya, bulu ayam di situ. Bagaimana? Kamu harus kau sambung. Karena di Galatia 5 nomor 2 nomor 3, apabila kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Balas ya nanaka. Kau mau cari kulupmu?
sudah tidak dapat. Kalaupun dapat sudah tidak sama besarnya. Maka solusinya kau ambil ayam pahanya, bagian pahanya kau sambung. 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam, saya tidak tanggung jawab. Bagaimana itu? Bangsa. Bagaimana? Karena itu harusnya dibawa ke dokter tuh, pergi sana jadi sunat. Cocok nih. Nah sekarang kalau Anda menyunatkan diri, Yesus Kristus tidak berguna. Supaya pakai topi lagi, kau pergi mencari ambil bulu paha ayam, sambung. Tapi ya itu tadi pasti tumbuh bulu ayam. Panas samin joya, anjadi bulu tangkis kisinam pelas. Tapi kena lagi di Kejadian 17, dia sudah baca tadi. Nah, Kejadian 17 nomor 14 punatena di sunnah kita wa dibunuh. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka dia harus dibasmi di antara sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Balas ya anak-anak. Nah, baju kamu kena menurut kena. Dia bilang Apa? Anda mau tetap di Kristen, Anda sudah sunat, Yesus tidak berguna. Solusinya kemana? Islam. Kalau di Islam justru wajib sunat. Hindu sama Buddha itu tidak ada nabinya. Tidak ada nabinya. Itu agama ardi mereka, agama filsafat. Kalau Kristen agama yang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, Septuaginta, masih ada sedikit bau-bau Yahudinya. Tapi kalau mereka yang kau sebutkan tadi itu sama sekali tidak ada pernah diajarkan nabi-nabi di agama samawi ya maksudnya. Tapi itu kita hargai, itu haknya orang memilih agama apapun. Begitu loh, Paul. Kalau saudaramu kan Islam semua itu ya, Ul. Ada berapa abangmu, Ul? 1. Di Maros tinggal? Di sini jadi veteran. Oh, di tapi veteran. Muslim dia kah, abangmu? Muslim. Cocok nih. Cocok, Kenapa kau takut Padeng? Nah kalau kau jadi Muslim juga pasti senang kakak nu. Tidak jadi dia masa bodoh. Ya, tapi kan ada kita yang memperhatikan dirimu di sini. Kamu minta tumpangan, saya kasih tumpangan. Kamu tinggal di tempat itu boleh. Ayo. Belajar. Hari kamu mau beli-beli nama aja. Saya tidak tinggal di situ. Di situ santriku yang tinggal di sana. Seumuranmu di situ tinggal semua jadi penghafal Quran. Di markas MMCI di situ ada kurang lebih 20 santri, laki-laki semua. Mereka sedang belajar Quran dan belajar IT. Tinggallah di situ 2 lantai kamar ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ada 4 kamar di sana. 6. Gimana? Kau makan gratis, tidur gratis, mati mami no bayar nanti kuburna. Itu pun juga dikasih tanah kosong. Iya. Ayo. Pagi kamu berangkat kerja. Masih mau kasih kerja. Iya, pulang kerja langsung ke markas. Di lantai 2 saya siapkan perpustakaan. Kau bisa baca buku-buku agama di atas. Gitu. Ada wifi juga di situ. Kau bebas main game. Soalnya pemain slot. Udah tetolin pun nama yang slot. Dan Ada juga, ada studionya juga di lantai 2. Mantap sekali hidupmu. Sudah kau sholat berjamaah sama anak-anak santri. Gitu. Yang penting jangan kau ajari mereka main karet. Main gundu. Yang lompat tali teh aku. Balas ya nala kasih nampe. Begitu. Kurang apa lagi coba Bang Suma ini? Coba kemarin ya waktu kita di Makassar kumpul ya dibawa di Swiss Bell ya. Tanya. Kamu mulai dari bangun pagi kita jamin sarapan, makan siang, makan malam, begitu seterusnya sampai nu botak di situ tinggal, sampai nu beristri beranak cucu di situ bisa. Kalau ndak suruh naik ke Bolangi.
Atau kau naik di tempat wisataku di atas, kau mau jaga apa di atas masjid bisa. Bagus Kigang, daripada kau pergi gereja kau bayar-bayar begitu, baru apa jadi sebutkan kau. Mana Tadi alasannya Bang Juma, dia tuh tidak bisa tadi meninggalkan makan babi, katanya babi enak. Jadi kalau saya muslim saya nggak makan babi lagi, kata dia gitu. ya sama dengan pendeta itu tadi yang ku cerita. Begitu dia memeluk Islam apa nakana, Bang Suma, tidak bisakah 5 kali sehari ini ditambah menjadi 50 kali? Kenapa bisa Bang? Betapa indahnya sholat itu. Masa Coba bayangkan. Nah bilang lagi waktunya mau syahadat, bisa tidak saya masuk Islam Bang? Tapi saya sekali-kali makan babi. Kenapa bisa begitu? Masalahnya makananku dari kecil paling kusuka itu. pergi ke Cibaul. Saya bilang oh tidak bisa. Begitu dia bersyahadat dia telepon. Sekarang jangankan makan babi, menyebut namanya saja sudah mual. Masya Allah. Begitu Paul. Jadi Mana Paul? Jatuh. Ya, Naikkan dulu. naikkan lagi dia, jatuh dia, kasihan. Anak itu baik. Kasihan sebenarnya. memang ini anak baik. Kasihan ini anak nih. Dia broken home. Toh. Ya. Ya, kau DM lah salah satunya dari kita di sini, Bang Handi bisa, Bang Palopo, Ketua API Apologet Islam Indonesia, Bang Imros. Nanti kita komunikasikan bagaimana caranya kita fasilitasi Paul ini. Tempat tinggal jangan kau khawatir, tempat hiburan, tempat liburan jangan kamu khawatir. Kamu tetap bisa kerja, tapi satu harus rajin sholat, belajar Quran, mengaji. Begitu sudah besar, kau bisa jadi ustadz, jadi pengajar di masjid atau di sekolah. Insya Allah kita akan dirikan pesantren apologet. Anda bisa jadi pegawai di sana. Ya minimal jadi tukang pukul lonceng, kan gitu. Bagaimana Dinda Paul? Tapi Lu jangan kau menangis Ul. enggak, saya menangis, tidak ada menangis. Semangat kok. Semangat kok. Macam baru jam 1. Gimana Nah, Jum? ini lagi Bang Suma. Kena lagi tuh, Tunggu. laporin lagi. Kena lagi. Tunggu dia gerundan. Suka lapor-lapor lah. Ah. Kalau Bang Juma itu memang cara bicaranya begitu. Tapi Bang Juma itu sudah banyak mensyahadatkan orang di Makassar, dan bagi yang tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal, ditampung. Kita punya tempat di Makassar Mualaf Center Indonesia. Di Makassar itu pusatnya gitu. Itu Ul. Bang Juma memang kadang begitu, tapi dia tuh orangnya baik. Gitu Ul, lu jangan takut dibully, enggak. Kamu jangan takut kehilangan teman setelah memeluk Islam. Justru kamu banyak mendapat teman yang baru. Ul. Kena report lagi ya Bang Juma? Iya. Tolong di tap teman-teman di bawah, dibantu tap ya. Nah, sudah report tadi. Ul, kau catat nomor teleponku ya. Ul, Yang mana? Yang hot sih. boleh saya tahu nomormu Ul? Kau catat nomorku. Nah. Ul, nah itu Bang Juma tuh Ul. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Jangan ini nggak penting. Ul, tuh Bang Juma lu lihat sendiri Ul. Iya, aku jeleknya. Mau kau belajar juga karate, diajar kau juga Bang Juma tuh. Ayolah, ada tempat tinggal, tempat belajar, tempat liburan. Lagi, kalau memang mau belajar Islam, gitu. Kalau memang mau nanti DM sama Bang Handi atau siapapun yang ada di sini.
Baru belajar sama-sama, belajar ngaji gitu loh. Yang Gimana? itu loh, KTP-nya udah Islam KTP-nya itu. Kalau mau, ayo syahadat. Asyhadu. Yang dibawa juga jangan asal ini dilapor terus ini akun malam ini 2, 3. Masa sih? 3. Nah, Kok benci kali sama Bang Suma? janganlah suka lapor-lapor lah. De Paul kau di Petran kah? Iya, saya di Onta lama. Udah dekat sekali itu markas kah? Di Landa. Iya, dekat Cilanda. Coba tuh itu. Cilanda. Palu basah. Ujungnya palu basah. Iya, Palu Basa Onta. Iya. Di situ rumahmu? Bagian situ. Oh ya cocok. Dia mau ke Bang Handi. Nomor lo. Catat kau saya nomorku Ul. Kau catat nomorku. DM ini saja sudah saya follow. Gimana ya, saya jarang buka DM sih ya. DM kau ke ini, ke Dalbo yang hostnya saja. DM ke hostnya, kasih. Iya, iya. Apa yang mau ditunggu? Ada Adinda Paul. Anda sunat tidak berguna juga. Kayak gini kan, tadi begini Bang Joma, dia sudah perlahan itu mengakui iya ya, Yesus itu bukan Tuhan ya. Dia itu utusan Tuhan. Sudah ngerti dikit-dikit tadi itu. Ya, tunggu apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ul, kalau kau dengar kayak begitu Ul, apa yang kau rasakan Ul? Ya, kayak apa deh? Apa? Biasa Ji, tenang. Tapi tidak suka yang terlalu ribut sekali. Kalau kau dengar suara azan di masjid, kau marah atau bagaimana? Iya, kalau kayak lewat sekilas dulu waktu kan dulu kami punya rumah di Sudiang, pas papasan dekat masjid itu baru kami kayak orang-orang Kristen semua ya ribut. Terus gimana? Ya tidak. Kamu di Sudiang di mana? Saya. Dia. Jangan bilang kompleks Auri. Dia di mana? Sini bukan di Auri bukan Sudiang. Di Bulurokeng. Oke. Oh, dulu BTN-nya. beberapa tahun yang lalu ada yang datang ke kantor saya mengaku sebagai anak pastor, mau mu'alaf, bawa bukti-bukti banyak lah, berkas-berkas dia bawa. Keluhannya takut pulang karena dia sudah bersyahadat, dan hari itu kita keluarkan biaya untuk dia. Intinya dia sudah bersyahadat, dia cari ketua mu'alaf, maka ada yang arahkan ke kantor saya. Waktu itu ngobrol lama, dia cerita gini. Intinya kita percaya. Begitu saya pulang, kebetulan dekat rumah saya ada gereja. Saya pulang macet, saya melintas depan gereja Kompas. Saya lihat anak itu nyebrang dari jalan masuk ke gereja. Jadi dia tipu-tipu gitu maksudnya. Iya, bale-bale. Nah, tidak lama kemudian 3 bulan kalau tidak salah datang lagi. Jadi waktu itu saya sudah tidak kasih duit. Saya bilang di agama kami itu dilarang seperti itu. Nah, anak-anak tangkap beliau.
waktu itu. Tapi kemudian ditangkap di mama ini, ya jangan begitu lagi ya dek, aku bilang. Carilah nafkah dengan cara-cara yang baik. Tapi dia sempat curhat, saya ke gereja karena orang tua, tapi sebenarnya hati saya sudah tidak di sana. Ya, waktu itu saya kasih nomor HP, sudah nanti kalau misalnya ini ada sesuatu ya komunikasi aja dengan saya, aku bilang. Tapi sampai sekarang tidak ada. Nah, ketemu saya temanku, ternyata dia juga digituin. Pernah juga digituin, dia dari Arimatea dengan oknum yang sama. Orangnya juga Orang masih sakit muda. itu. Ya bisa jadi, kalau tidak sakit Jadi tidak mungkin begitu. sehat-sehat sih. Ya sudah, alhamdulillah kalau sehat. Apalagi ada Bang Alif. Iya, itulah dia. Itu Itu Bang Alif. ketuaku itu. Bang Alif. Orang Makassar juga itu. Iya, di Makassar juga. Cuman dia lagi tugas di luar kota. Sekarang lagi di Jakarta. Nanti kalau beliau pulang, saya kasih ketemu Ki. Jangan itu. Pemalu. Kenapa? satu orangnya. Pemalu. Hah? Pemalu. Oh, baguslah. Ini ada Cina-Cinanya juga. Bang Alif. Enggak, dirimu. Tidak ada. Oh, sama dengan Bang Alif. Beliau juga ada Cina-Cinanya. Kalau saya tidak ada. Dia ada, tapi HP-nya Ke Cina. ke Cina. Biar saya kalau Vivo Cina kah? Iya, sama-sama berarti. Aku Itu jawab, orang Batak. Saya Vivo ku E20 ji. cuman kalau di tempatku Pipo itu penghujan. Tuh, karena nak kena mi asam urat tuh jadi sembarang mina pitik anak-anak. Tuh. Vivo ku aman. Ul, tadi bapakmu orang mana, Bun? Asli mana bapakmu? Takalar. Ibumu? Jawa, Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, setelah dia menikah gitu, Ul, menikah secara Islam, kamu lahir kan? Ya, Islam. Nah, setelah bapakmu meninggal, ibumu duluan mana yang meninggal, Ul? Mamaku yang duluan. Oh, mamamu yang duluan. Waktu itu bercerai dulu kah? Sehingga mamamu murtad atau murtad dulu bercerai? Tidak bercerai, dia kayak pisah rumah, dia tidak mau mamaku. Oh, mamamu enggak mau. Dia tidak mau. Jadi mamamu pilih kembali ke jadi Kristen gitu. Iya. Memang awalnya mamamu Kristen kah? Islam. Islam. Terus dia murtad. Ya, murtad ada kayak pendeta datang ke rumah. Oh, Kan pendeta kayak orang gereja. misionaris namanya itu. Ya. Terpengaruh jadi dia. saya ikut nih. Ya seperti itu. Jadi mamamu udah meninggal masih hidup kah? Meninggal. Oh, jadi mamamu meninggal dalam keadaan Kristen. Waduh. Bodoh. Dikubur dalam keadaan Kristen juga di sini jadi kubur di Pak Naikam. Waduh. Iya. Itu bagaimana hukumnya Bang Sumade? Ya wassalam. apanya tuh? Dia Ya dikubur masalah dalam ibunya ini. tapi KTP-nya masih Tidak dalam keadaan kafir, tidak dipertanyakan lagi. Wassalam udah. Wassalam, innalillah. Wassalam. Makanya Sekali itu Bang ya. mumpung anaknya kekal dalam neraka sesuai dengan kaidah Quran. Siapa Fi mamaku? nari jahannam khalidina fiha. Mamaku. Iya, kan dia tidak menyembah Allah, dia mengingkari Allah, dia menyembah malah ciptaan. Tapi kenapa dia kayak tidak pernah datang munculkan dirinya begitu? Ya, Orang sudah mati mana mau muncul? kan biasa ada tuh kalau kayak orang-orang tuh tidak terima. Tiba-tiba datang kayak gentayangan, saya mamaku tidak pernah. Hai jin itu, setan itu, bukan orang mati. Itu dah orang mati, kalau mati tidak kembali lagi ke dunia. Cuma jin yang mau menyesatkan itu, yang merubah dirinya mirip seperti mamamu, datang kepadamu gitu. Bisa kembali. Tidak boleh.
Namanya alam barzah, artinya alam yang punya hijab. Alam barzah, alam terbatas dia. Jadi ada penghalang seperti hijab yang menghalangi antara kehidupan dunia dengan kehidupan di kubur. Dia mau ke surga, ada juga hijab yang menghalangi. Jadi dia seakan-akan dalam tembok yang tinggi, tidak bisa dia keluar dari sana. Dia berada di alam barzah namanya. Sudah ada di surga beda. Siapa? Sudah ada di surga. Bagaimana mau ke surga orang menyembah kepada yang bukan Tuhan? Nah bilang pendetanya dia dulu. Cocok mi supaya bayar ki lagi 200 per bulan. Bayangkan kalau gereja saya. Cocok Dia di lah. GBI, saya di GKI. Kira-kira kalau Nabi bilangin pendeta ya tidak ke surga, masih mau pergi ibadah di situ? Tidak lah siapa bang. Ya makanya dikasih enak ki kuping ya. Mama nu di surga mi dende. Supaya lancar ki pembayaran agak manjo. Kan sudah dibacakan tadi Matius 71 sampai 23 ul. Kau udah baca tadi toh? Sudah mengirim. Jadi kapan mau bersyahadat? Masih ragu ya. Nanti. Kenapa ragu kamu? Sebentar bangun ku pagi-pagi, pergi ku beli kalpanax, tidak diminta-minta, tabrak ke mobil, mati dalam kafir. Bang Zuma begitu masih mau hidup saya. Cocok, semua orang masih mau hidup, tapi tidak ada yang bisa tahu besok 5 menit ke depan kamu itu tiba-tiba tersak kok. Ngapain? Kamu minum tidak sadar di dalam ada cicak beracun, mati. Atau kau makan coto Makassar disuruh motor. Makan ke palu basah ternyata garpunya nutelan, nu pikir dagingnya belas sih mau. Palu basah serigala ya. Itu ajal. Kalau sudah tidak mau ditinggali dunia ini, ada saja caranya. Orang gara-gara orang bersin saja kau bisa mati. Iya. Jadi kematian itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita sekarang lagi ngobrol, kau keluar dari HP-mu ini, tiba-tiba kau jati kelapa pas di kepala, selesai. Coba gini ul. Satu kali ul. Coba kalau masih ada Bible di situ, coba kau buka Pengkhotbah 95 ul. Itu aja dulu terakhir ul. Supaya ini bagaimana ibumu. Buka coba. Pengkhotbah 95. Biar kau ingat ibumu. Perjanjian lama itu deh. Iya. Aduh. Oh ini ada di Pengkhotbah berapa? 9 nomor 5. Pengkhotbah 9. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka. Oh ini Bunda Rama berisik. Aduh. Ya, ulang-ulang lagi gedein. Karena mana ada Bunda Rahma di sini? Itu baru masuk. Ada Bunda Rahma. Ada itu. Mana? Gelap. Ada. Masa sih? Oh iya, lanjut. Baca ki coba, didengar ki. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak akan hidup. Apa ya? Gelap sekali itu dulu. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kau ngerti maksudnya itu ul? Artinya gini,
ibumu yang sudah meninggal itu, Maksudnya orang mati itu masih bisa makan coto. maksudnya gini, ibumu yang sudah meninggal itu tidak ada upah lagi. Bahkan kenangannya waktu hidup sudah lenyap semua. Ya udah, hubungan kamu sama ibumu itu tidak lagi doa mendoakan. Gitu loh. Jadi kamu nggak bisa ada kenangan lagi sama ibumu. Kalau kau jadi Kristen, kau tidak bisa doakan lagi dia. Selesai sudah. Kau ingat nggak ibumu sekarang seperti apa? Coba bayangkan. Pasti sudah. Kalau ku ingat masih utuh. Masih ada. Kau pernah doakan ibumu kah yang sudah meninggal? Selalu lah. Selalu hari-hari. Nggak bisa didoakan lagi. Itu kan datanya ada. Kau nggak boleh doakan. Dilarang. Ini bagaimana nak kangen Ki? Itu fotonya besarnya di kamar. Iya foto, tapi kau nggak boleh doakan ibumu. Kenangannya sudah habis. Tidak ada upah lagi bagi orang yang mati. Hati-hati gue berkedip ki fotonya masuk. Tidak Cik. Ini Bunda Rahma. Halo Bunda Rahma. Jadi di Kristen itu tidak boleh lagi mendoakan orang yang sudah mati Tapi saya selalu kudoakan. Berarti kau melanggar Biblemu. Biar Mikarindu melakut. Biar melanggar, yang penting doakan. Makanya kau meluk Islam. Di Islam itu wajib mendoakan ibu. Doa anak soleh. Gitu. Iya memang pendeta aku pernah bilang kalau sudah orang meninggal ya tidak usah terlalu diingat. Tapi saya tetap ingat saya. Berarti kau serba salah ya Banyu. Umur berapa tahun? Umur berapa tahun mama meninggal? Baru 11 bulan yang lalu. Oh baru-baru. Sakit? Oktober. Sakit? Tenggelam. Waduh. Kodong. Yang pernah. Kemana ki? Yang Cari di tuh deh. Salodong ini. Iya yang di Salodong. Tenggelam kenapa? Banjir. Oh yang baru-baru yang nyebrang itu. Iya yang pernah viral ada gitu di Google. Ibu rumah tangga. Mamaku mituk dong. Coba lihat. Ayo. Apa namanya? Oktober. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu rumah tangga. Di mana itu dek? Di mana? Di Salodong yang naik. di daerah mana itu? Jam 4. Di daerah mana dekatnya kampus apa itu? Ada kampus Salodong itu Masamba? Iya. Bukan. Makassar gitu. Yang dekatnya Politeknik apa itu? Pelayaran. Masamba? Yang dianunya pelayaran. Makassar. Di Tanjung Barombong Bukan. Barombong kan? Iya Bukan betul. Selatan. Yang dianu pelayaran. Itu berapa orang di situ jadi korban waktu itu? Bukan di Barombong. Di sini di Untia, Pantai Untia. Yang dermaga. Cocok. Bukan di Barombong itu. Salodong. Di PIP. Mana di Oh yang Jalan dekat Kalimantan? Jalan Sunu. Oh ini nih. PIP. Jalan Sunu. Tentara pelajar. Enggak, ibu rumah tangga cari kerang di laut, tewas ada. tenggelam itu ya? Iya itu yang ada kakakku yang pakai jilbab hitam. Kakakku. Oh iya pakai jilbab biru. Iya biru kah hitam. Itu kakakmu. Ya sama hitam. Kenapa Mintona cari kerang? Udah tahu. Masuk Dia ke- suka ke situ Kita malam. coba sebentar ya, saya buka. Bisa nggak Suka. saya buka kameranya ini? Sebentar, saya buka kamera kasih lihat ya. Aduh, saya angkat lagi dong. Tunggu ya. Yang kelihatan. Iya lama. Ya tunggu dulu. Terpaksa saya. Iya kurang. Yang udah nanti ku Bos, ingat. kan dulu kan anu kok. Kalbo. Lama-lama. Apa judul YouTube-nya? Oke. Besarkan dulu. Besarkan. Iya itu. Udah. Kelihatan kan? Iya itu. Iya. Oke, kelihatan. Kakakku itu masker putih. Tunggu saya robek dulu kan. Berhijab ya? Nah ini. Ini. Iya. Oh. Oktober tadi kalau nggak salah. Iya. Oh.
Sudah ya, tutup ya. Dah, kita ketemu Bang Juma. Oh, ada kakaknya perempuan Muslim juga. Jadi beritanya begini, seorang ibu rumah tangga bernama Tuti Umi Kalsum. Ya, Namanya bagus, Tuti Umi Kalsum kok murtad ya? Warga Jalan Erun Teko, Perunggeria, Erun Teko. Angkasa Sudiang. Senin petang 24 bulan 10 sekitar 18.45 waktu maghrib. Ditemukan meninggal tenggelam di perairan pelabuhan Untia. Korban sebelum meninggal awalnya bersama 5 orang rekannya pergi ke Salodong mencari kerang di laut. Kelima temannya masing-masing Santi, warga Sudiang, gila itu. Merah terus nih. Ripka, warga Bulu Rokeng, Kristina, orang-orang Kristen semua, Alfrida, dan Esther. Orang Sudiang semua Banyuma. Iya, orang sih. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKBP Lando mengemukakan berdasarkan laporan di Polsek Masih Beringkadaya, sambung. korban dengan saksi-saksi tersebut sementara Putus bener. kumpul di rumah saksi Bagus, Santi. bagus Gurunda. Bagus, bagus. Kemudian korban mengajak saksi-saksi untuk pergi ke Salodong mencari kerang laut. Setelah itu korban dan saksi-saksi berangkat. Namun tidak lama kemudian, sekitar setengah jam tiba air laut pasang sehingga korban dan saksi pergi menuju ke tepi. Namun belum sampai ke tepi, tiba-tiba mereka dihantam ombak sehingga saksi dan korban terpisah-pisah. Saat itu mereka saling menyelamatkan diri masing-masing. Namun korban terseret hingga ke tengah laut. Saksi-saksi lalu meminta tolong kepada warga setempat. Dan ada warga menolong korban dengan cara menaikkan korban ke atas perahu. Korban dibawa ke tepi dan diberikan pertolongan pertama. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Sayang Rakyat. Namun korban dinyatakan meninggal dunia saat sampai di rumah sakit. Gitu ya. Jadi almarhum ini namanya Tuti Umi Kalsum. Ini ibumu betul itu, Paul? Iya. Masya Allah. Itu karena nama Jawa. Seandainya masih Muslim. Ya kita nggak bisa doain apa-apa, Ul, karena dia Kristen. Nggak bisa kita doakan, Ul. Sah ya, seandainya masih Muslim ya Bang Handik. Ya kita doakan bersama. Tapi gimana? Tidak, seandainya masih Muslim. Iya. Artinya mati tenggelam. Sahih. Syahid. Mati syahid. Ya sahih. Artinya surga. Tapi apapun dia sebagai kita belum minanas ya kita ikut prihatin kan gitu. Prihatin. Jadi Ul ya. Iya. Tapi kok jangan bersedih Ul. Enggak lah, saya kan manusia strong. Gar. Wih. Kau harus tetap semangat. Tapi nama ibumu loh, keren juga nama ibumu, nama Muslim itu loh. Itu nama asli ya ibumu ya? Iya, Tuti Umi Kalsum. Kalau bapakku deh Abdul Rahman Deng Sese. Tapi teman-temannya Kristen semua, Ripka, Alfrida, Esther, Iya. Kristina. Yang Santi itu pendetanya tuh orang gila itu. Loh kok bisa? Oh Kan pendetanya. kami bilang sama dia nah, dari kecil. Ini yang namanya Santi. Santi tuh. Kenapa? Tapi kakakmu ada perempuan yang berhijab. Iya, Islam semua saudaraku. 3 ya. Oh jadi kakakmu perempuan. Iya, perempuan 3, laki-laki 2. Muslim semua. Iya, Muslim. Cuman saya yang sekarang sisa-sisanya Nah Kristen. kenapa ini kakakmu waktu ibumu murtad nggak ada komunikasi apa bagaimana? Ada. Kakakku semua masa bodoh. Yang penting bagaimana dek? Mau mau bagaimana? Nggak peduli. Tapi kan itu ibu. Ya udah berlalu ya Ul ya. Kirain kok tadi main-main, saya buka beritanya nemu gitu. Masa mau ki bohong-bohong kalau orang tua tak meninggal.
Jadi gimana ul selanjutnya ini? Kau nggak, orang meninggal itu ya begitu gitu. Tidak ada lagi apa-apa, tidak ada upah lagi gitu. Ya enggak apa-apa, Mi, tetap dia saya kenang mamaku karena saya besar sama dia. Kalau masalah marah jarang sih bapakku gitu, problem makan. Biar Mi dia enggak peduli. Tapi dia meninggal dalam keadaan Kristen. Menurut kamu ya nggak apa-apa ya? Enggak tahu Mi. Terus langkah selanjutnya gimana ul? Kalau saya langkah selanjutnya tuh mau jalani hidupku kayak enggak terlalu ambil pusing, yang penting masih muda, masih bisa kerja. Karena mamaku juga perantau tuh, orang dari luar. Mamaku juga wajib kerja, bisa hidup tanpa keluarganya yang di Jawa, yang di Kalimantan. Bisa karena besarkan sampai umur 19 tahun. Jadi kamu mau hidup tidak peduli yang mana Tuhan yang kau sembah? Nggak perlu. Kayak masih ragu-ragu saya. Masih ragu-ragu. Kan Tuhan itu cuma satu. Tadi kan udah bahas kita sila pertama, ulangan 64 kan, ajaran Yesus. Cocok toh, tidak ada 3. Tidak ada. Yesus bukan Tuhan, cocok toh. Yesus itu kan dilahirkan juga seperti kau pernah kecil. Dia kan manusia, kenapa kau tadi udah jelas dia bukan Tuhan, kenapa kau ragu lagi? Karena tidak tahu apa mau ku bilang. Apa yang ku bilang? Ya, kalau kau tidak tahu apa yang kau bilang, lebih kau resapi bahwa tidak boleh menyembah makhluk. Yesus itu kan makhluk hidup, berada di dunia ini gitu. Mana? Oh iya betul. Hidup itu nggak boleh bebas, ul. Tapi orang-orang di luar sana bebas. Jangan kau lihat orang lain. Masing-masing orang bertanggung jawab dirinya sendiri. Tidak ada lagi tolong menolong setelah kita meninggal. Itu siapa yang mau tolong? Nggak tahu. Gitu loh, ul. Lebih baik ya, langkah pertama, semua yang kau catat itu tanyakan sama pendeta Mary. Nanti besok malam kalau ada waktu masuk sini lagi, kira-kira jawabannya pendetamu. Jawaban pendetamu juga dicatat ya. Nah, kamu harus kritis. Pak Pendeta, kalau Anda ngomong kayak gini, datanya mana di Bible gitu? Gitu ya. Tanya dulu Tuhan kita satu apa 3? Kalau satu Tuhan kita namanya siapa? Gitu. Kedua juga, kenapa pendeta mengatakan Yesus itu Tuhan, padahal Yesus itu anaknya Bunda Maria gitu. Dia kan anak orang, dia kan bukan Tuhan gitu. Catat ya Ul. Iya, saya catat. Kalau kau butuh bantuan, ada apa-apa di Makassar, apapun itu, mau menuntut ilmu, mau apapun ya, nanti kau datang ke kantor Makassar Mualaf Center Indonesia. Di sana banyak temen kok Ul, perjuangan kamu banyak di situ, banyak anak-anak mualaf di situ. Pilih mana bergaul menuntut ilmu daripada bergaul hura-hura. Ya, dua-duanya bagus. Dua-duanya bagaimana bagus? Aduh, hura-hura emang bagusnya apa? Bagusnya apa, Ul? Yes. Udah tahu. Coba kita panggil dulu Pak Ketua. Ustadz Alip, Assalamualaikum Ustadz. Tidur kah? Ustadz Alip. Baru 12:30. Ustadz Alip di hotel sama Pak Desugi, saya belum ke sana. Ya jangan-jangan Pak Ketua ini tidur. Saya tidur. Ul, di mana Pak yang kau kerja, Ul? Air privasi. Yang penting dekat jalan onta aja. Oh ya, privasi. Onta lah. Tapi kerjamu baik-baik saja ya, jangan kau
kalau kerja itu ya kerja yang benar. Kerja Jangan yang ngerugi. baik. Pasti bosmu orang Muslim, bukan? Bukan orang Cina. Oh, di China. Cina Makassar. Oh, Ko Ahong, bukan Ko Ahong. Bukan. Yang punya kantor CCTV. Iya, saya pernah ke situ. Ini dagang ini tuh. Toko semen, bukan? Bu, kenapa di toko? Bukan toko semen. Rumah makan saya kerja kayak kafe. Oh, Entah. iya. Dia bekerja mau malam apa siang? Siang, pagi kan? Dari pagi. Sorry. Apa pendi? Ada kopi, ada apa di situ? Ada. Kapan-kapan saya mampir ya? Boleh. Iya, saya borong semua isinya gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi nggak ada babi tuh. Nggak ada 100% halal dan higienis. Oh, mantap. Jadi Ada sekarang dari- kau hasil diskusi kita berhenti makan babi, jangan minum alkohol, kamu udah disunat, jangan menuhankan manusia. Ya apalagi Kalau anggur merah itu alkohol. alkohol lah. Kukira anggur merah biasa. Ya udah kan fermentasi, udah ada alkoholnya. Kau suka Suka aku minum anggur merah. Kau suka mabok-mabok kan? Anggur merah bintang. Terkecuali bintang yang yang pahit itu. Wah, bikin tensi. Kau suka mabok-mabok kan? Tidaklah. Janganlah ulah. Sekarang terakhir sebelum kita istirahat ya. Kau lebih memilih KTP-mu dirubah atau akidahmu yang mengikuti KTP? Apa-apa? Saya ulang ya. Kamu lebih memilih mana? KTP-mu yang dirubah atau kepercayaanmu mengikuti KTP-mu? Pertanyaan sulit ini nanti bisa jawab. Sulit ya. Tapi kau belajar terus lah ya. Kedua, kau jangan didoktrin. Kalau sekiranya tidak masuk akal, lu jujur, tidak masuk akal ini pendeta, kok bisa begini gitu. Jangan iya-iya saja, kau harus kritik. Gitu ya. Paham maksudnya, Ul? Iya, paham. Jangan didoktrin. Kalau nggak masuk akal, lu tanya, kok bisa begini Pak Pendeta gitu loh, Ibu Pendeta, Ibu Mary kan. Tadi siapa yang kenal Ibu Mary ini? Misionaris itu katanya, sering naik PT-PT warna merah dari Sungguh Minasa. Betul rumahnya di sana kah? Bukan di Sungguh Minasa, dia tinggal itu di Sentral. Sentral. Ada apotiknya, apotik Antang Farma. Kayaknya aku sebut nanti orang datang. Oh iya, enggak sih. Itu aja Ul, atau tanya-tanya dia gitu. Kita ini kan berteman nih Ul. Ya, kami hanya sebatas yang memberitahu apa yang kami tahu. Tugas kami memang harus memberitahu. Nah, kalau kau terima ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kami sudah memberitahukan. Terserah kepada Pak Ul aja. Kamu udah dewasa nih. Gitu. Masing-masing orang bertanggung jawab apa yang pernah diperbuat. Gitu ya Ul. Ya. Kalau kamu berkenaan kasih nomor HP-mu ke saya ya silakan. DM ke Om Dalbo, kasih nomormu, ya kita bisa WA-WA-an gitu. Kalau ada apa-apa hubungi gua gitu. Cuma aku lagi di Jakarta sekarang Ul. Saya rasa bukan Paul nama aslinya ini. Pasti ada MM-nya. Ada. Tapi kan Paul nama asli. Bukan. Paul nama aslinya? Panggilan. Bukan nama panggilan. Bukan toh? Iya. Ada Prasetya Nabila. Oh, ada Prasetya. Cocoknya namamu itu. Masa kamu ganti us-us? Prasetya. Itu dipanggilkan dulu, saya selalu di gereja bang. Paul. Gitu kan? Bisa kan? Saya mau tanya dulu ini Paul. Itu masalah 10% toh dari gaji ini itu toh? Itu kalau kau tidak bayar 1 bulan ditanya? Tidak juga.
Tidak dipaksa. Hah? Pak. Tidak. Karena saya berapa bulan tidak bayar karena banyak kebutuhanku mau dibayar. Tuh, kata pemimpin rohani pun tidak apa-apa. Yang penting Biasa orang itu tidak bisa masuk kalau tidak bayar. tidak dipaksakan sih. Yang penting kalau ada ya tidak apa-apa, seberapanya saja. Tidak dipaksakan, tidak pernah kami dipaksakan. Ada yang mau syahadat di bawah, siapa? Silakan naik. Gitu. Kalau di Islam itu Paul, jadi tidak ditanu, tidak ditarget 10 begitu. Terserah kita toh mau Rp1, mau Rp100, mau Juga dibilang buah sulung. Buah sulung. Ada Buah sulung. ini sebentar, Al-Hidayah nih bekas. Ini Al-Hidayah ini. Buah sulung itu Ul, berarti kita kasih semua gajinya tuh. dengar dulu Ul. Ini Al-Hidayah ini dari Malaysia, dia mualaf. Dia pernah seperti kamu. Dulu dia Kristen, dia pelajari Bible, dia tidak belajar yang lain-lain. Al-Hidayah ini orang Malaysia. Dia Ya, belajar sudah, Bible, tadi akhirnya bilang. dia bersyahadat.